Perkenalkan, saya Dewi Estri Hayu Beninggar. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Krupuk. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Manado. Hari ini, tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 10 TPB dengan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Apa kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita memulai dengan berdoa bersama-sama agar kegiatan kita hari ini dapat mendapatkan berkah dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Tolong ketua kelas pimpin doanya. Baik, terima kasih. Kalian masih semangat? Sabar ya? Harus semangat ya, walaupun ini jam terakhir, kalian harus tetap semangat menghadapi pembelajaran saya. Coba, jadi ingin tahu semangatnya mana? Tepuk semangat dulu, semangatnya mana? Tepuk semangat. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan agar kalian dapat mengingat jasa-jasa para pahlawan yang telah menolong kita dan kita dapat melanjutkan perjuangan para pahlawan. Silakan. Dan kalian absen satu persatu ya. Alinda ada? Ya. Alti? Amanda? Ya. Amelia? Ya. Anggita? Ya. Asif Galih? Ya. Aulia? Maulita? Gila Cahya? Nabila Isa? Ya, Bu Devi kemarin mengulas pembelajaran soal apa? Seni rupa dua dimensi. Ya, seni rupa dua dimensi, di mana seni rupa dua dimensi itu pengertiannya
apa? Angkat tangan. Ya. Hanya dapat bisa dilihat di satu arah pandang. Ya, bisa dilihat dari satu arah pandang. Itu tentang pengertian kehidupan. Tekniknya, silakan. Menggambar, melukis, seragam hias, cetak, dan fotografi. Oh iya, ada fotografi, ada cetak, ada menggambar, ada lukis, dan macam. Nah, sebelum kita masuk ke materi, adakah kalian pernah menjumpai karya seni rupa dua dimensi di sekeliling kalian, sekitar kalian? Nah, ya silakan. Apa aja? Foto presiden, Ya. gambaran yang ada di depan. Oh ya, foto presiden dan ada gambar atau lukisan di depan ya. Nah, itu salah satu contoh seni rupa dua dimensi yang ada di lingkungan kalian. Nah, untuk hari ini, materi hari ini, Bu Devi ingin mengulas tentang seni rupa dua dimensi teknik kolase. Mana tujuannya itu satu, kalian dapat membandingkan unsur rupa untuk membuat karya dengan menggunakan metode observasi. Jadi kalian harus melakukan observasi dulu untuk menemukan teknik yang cocok untuk karya yang akan kalian buat, bahan apa yang cocok, terus alat apa yang sesuai untuk karya yang akan kalian buat. Terus yang kedua, kalian dapat menganalisis seni rupa dari hasil pengamatan lingkungan sekitar. Jadi nanti tema apa yang cocok untuk kalian buat di seni rupa dua dimensi kalian. Terus tujuan yang ketiga, yang paling penting itu kalian dapat membuat karya seni rupa dua dimensi dengan teknik kolase. Itu tujuannya pada pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk penilaiannya, jadi nanti akan melakukan penilaian sikap. Jadi sikap kalian seperti apa pada saat kalian presentasi, pada saat kalian melakukan tugas, pada saat kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Terus selain sikap, terus pengetahuan, terus terakhir baru penilaian unjuk kerja. Itu ya, paham? Nah, oke. Devi ingin memberi kalian sebuah video. Coba kalian perhatikan dulu videonya. Silakan perhatikan dulu videonya ya.
setelah kalian melihat video yang sudah diputarkan, terus kalian menganalisa tentang videonya, kira-kira kalian tertarik nggak membuat karya sama seperti ini? Tertarik. Tadi teknik apa? Kolase. Teknik kolase. Termasuk karya seni rupa 2 dimensi tidak? Termasuk. Kalau paham, di sini Devi ingin memberi kalian tugas. Silahkan kalian bentuk kelompok kalian. Oke, satu kelompok itu ada 5 anak. Silahkan kalian menuju kelompok kalian masing-masing. Oh iya, yang semangat. Sudah di kelompoknya masing-masing ya. Kalian sudah berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Baik, Devi ingin membagikan kalian LKPD kalian. Jadi ini tugas yang akan kalian kerjakan menurut LKPD. Kelompok 1 silahkan diambil LKPD-nya. Silahkan pelajari dulu LKPD-nya, terus kalian bisa membuat eksperimen kecil. Jadi eksperimen kalian itu dapat kalian pakai untuk kalian membuat karya seni rupa 2 dimensi, karya kolasenya. Jadi kalian silahkan membuat eksperimen kalian. Udah bersama kalian? Sudah. Membuat kalian kolase. Nih, kolase menurut fungsi ada 2, fine art sama apply art. Fine art itu hanya mengedepankan visualnya saja, jadi hanya keindahan saja yang diutamakan. Tapi kalau seni terapan atau apply art itu berarti kalian membuat kolase yang ada fungsinya. Contoh kayak di dinding itu kan, kalau zaman dulu ada dinding, ada lukisan, ada keramik yang ditempel-tempel, nanti juga masuk ke kolase. Terus selain kolase menurut fungsi ada kolase menurut matra. Di sini ada dwimatra sama trimatra. Trimatra itu 2 dimensi, trimatra 3 dimensi. Kalau 3 dimensi itu berarti bisa dilihat dari skala. Kolase menurut corak, di sini ada 2, kolase representatif sama kolase non representatif. Jadi kalau representatif itu apa? Bentuknya nyata. Jadi kalau misalkan dari gambar orang yang kelihatan orangnya, itu namanya representatif. Kalau non representatif berarti gambarnya yang tidak nyata. Jadi lebih ke abstrak. Paham ya tentang kolase materinya? Tadi kolase pengertiannya apa? Manem. Paham buatan karya kolasenya? Sudah menemukan tema yang cocok?
sebelum kalian membuat karya kalian, sebelum kita masuk ke pembuatan proyek kalian sesuai LKPD, Bu Dewi ingin memberikan target penyelesaian produk. Kira-kira produk kalian akan selesai berapa menit? Penyiapan bahan berapa menit? 10 menit cukup? 10 menit cukup. Terus pembuatan karya berapa menit? 1 jam? 1 jam cukup? 1 jam cukup ya? Oke, 1 jam pembuatan karya. Jadi mulai dari persiapan bahan, peralatan, terus kalian pembuatan karya 1 jam. Konsepnya sudah ketemu semua ya? Oke, baik. Setelah ini kalian akan membuat satu karya kolase. Oke, dengarkan dulu. Setelah ini kalian akan membuat satu produk kolase. Proyeknya itu kolase dengan tema. Silahkan tentukan sendiri tema kalian sesuai dengan apa yang kalian temukan. Oke, silahkan buat. Silahkan mulai membuat proyeknya. Bahannya bebas, kalian bisa memilih apa yang kalian temukan tadi atau kalian menambah dengan bahan yang baru. Boleh, silahkan mulai membuat proyeknya.
presentasikan dulu. Kalian maju berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Silakan presentasikan kalian, terus nanti yang lain menyimak ya. Sesuai kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Urut. Mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan presentasikan semua ya. Perkenalkan kelompok kalian, terus presentasikan karya kalian. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Wanita merupakan sebutan untuk seorang gadis yang telah mencapai usia tertentu pada masa perkembangannya, yaitu pada usia memasuki tahap perkembangan dewasa, yaitu usia 20-40 tahun. Wanita memiliki karakteristik sendiri. Kecantikan yang dimiliki bukan hanya yang terlihat dari luar atau secara fisik saja, namun juga dari dalam hatinya. Itu merupakan hal yang terpenting untuk terus dijaga. Kemajuan teknologi serta sosial media yang semakin banyak semakin mempermudah wanita untuk mendapatkan kecantikan yang diinginkan. Kecantikan yang didapatkan secara instan, seperti operasi plastik misalnya, yang menjadi sebagai sarana untuk memuaskan keinginan wanita dalam segi penampilan fisik yang maksimal. Tidak peduli hal itu dapat merusak tubuhnya atau tidak, dapat merugikan diri sendiri atau tidak. Yang terpenting adalah agar mereka mendapatkan apa yang diinginkan secara cepat dan mudah. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, maka hadirlah judul wanita sebagai ide dalam pembuatan karya dua dimensi sama. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan yang lain. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan mulia kecil kami. Rumah impian. Rumah mempunyai makna yang lebih dalam. Rumah itu adalah kenyamanan, kehangatan, dan kebahagiaan dalam hati. Jika demikian, bangunan semegah dan semewah apapun tidak bisa disebut dengan rumah bila hati tidak merasa nyaman saat berada di sana. Berdasarkan hal tersebut, kami mengambil tema rumah dalam pembuatan karya ini dengan tujuan agar selalu mendapat kenyamanan dimanapun kami berada. Karya seni rupa yang kami buat merupakan karya kolase. Kolase merupakan teknik membuat karya seni dengan memotong dan menempelkan sesuatu guna menciptakan bentuk yang baru. Pada pembuatan karya ini, kami mengambil tema ikan karena tertarik dengan bentuknya yang unik. Pembuatan karya kolase ini tetap menampilkan unsur-unsur rupa dan dalam seni rupa. Di antaranya unsur garis. Hal ini nampak pada material yang digunakan yang menunjukkan panjang maupun lebar. Unsur garis yang nampak meliputi garis lengkung pada sirip dan garis lurus dan tidak beraturan pada background. Unsur bidang. Unsur bidang merupakan bagian yang terbentuk dari pertemuan beberapa unsur garis. Unsur ini nampak pada bentuk ikan. Unsur warna. Unsur warna merupakan unsur yang memegang peran penting untuk mendapatkan keindahan artistik dari karya seni. Unsur warna yang nampak terlihat pada karya seni ini yaitu warna sekunder dan warna tersier. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kelompok 3 selesai, lanjut kelompok 4 ya. Kelompok 4 ada yang masih lupa tentang presentasi kalian, karya kalian.
garis. Hal ini nampak pada material yang digunakan yang menunjukkan panjang maupun lebar. Unsur garis yang nampak meliputi garis lambung pada sudut garis lambung pada sudut tidak beraturan pada background. Unsur bidang merupakan bagian yang terbentuk dari pertemuan beberapa unsur garis. Unsur ini nampak pada bentuk unsur warna. Unsur warna merupakan unsur yang memegang peranan penting untuk mendapatkan kesan artistik dari karya seni. Unsur warna yang nampak terlihat pada karya ini yaitu warna sekunder dan warna tersier. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selesai presentasi kita hari ini ya. Semua sudah menampilkan karya-karyanya, semua luar biasa ya anak-anak semua. Baik, setelah kita melakukan prosesnya, mulai dari kita observasi, melakukan eksperimen pembuatan karya, mulai dari kalian eksperimen teknik, eksperimen bahan, sampai sekarang membuat produk jadi berupa kolase. Apa yang kalian dapatkan? Kesimpulan apa yang kalian bisa kalian ambil? Silakan aja. Iya, silakan. Kesimpulannya adalah keindahan pada karya kolase terletak pada gabungan gambar dan objek yang ditempel. Perpaduan gambar dan warna yang berbeda memunculkan keunikan tersendiri pada keseluruhan karya. Ya, baik. Pada pembuatan kolase itu keindahannya muncul setelah ada perpaduan antara motif-motif yang ada yang kalian pakai. Jadi penggabungan bahan, material-material yang kalian tempelkan itu memunculkan keunikan tersendiri pada karya kalian. Itu kesimpulan yang pertama. Ada lagi yang mau mengambil kesimpulan? Ya, silahkan. Kesimpulan kedua dapat memperoleh pengalaman baru dalam membuat karya seni. Selama ini saya hanya fokus pada seni lukis saja. Ternyata ada banyak teknik dalam berkarya seni, terutama seni dua dimensi. Kami dan memiliki pengetahuan tentang keunikan karya seni rupa tentang objek dan temanya. Iya, ada banyak sekali teknik, itu semua merupakan teknik seni rupa dua dimensi. Jadi tekniknya banyak, tapi teknik yang ada di seni rupa dua dimensi itu bisa kalian praktekkan satu persatu dan semua memiliki keunikan tersendiri. Setelah kita melakukan proses pembuatan karya, setelah kalian mengambil kesimpulan, kita lakukan refleksi ya. Silahkan kalian tulis di secari kertas, nanti kalian bacakan. Silahkan dibuat dulu refleksinya. Baik, sudah selesai? Ya. Oke, silahkan bacakan. Siapa yang berani pertama kali? Silahkan. Kesulitan dalam membuat karya seni kolase ini adalah mencari bahan yang sesuai dengan tema. Iya, mencari bahan yang sesuai dengan tema itu kesulitannya di situ. Oke, lanjut, siapa yang berani? Oke, Mbak Firlian. Mengungkapkan isi hati saya dalam sebuah karya. Ya, dapat mengungkapkan isi hati dalam objek, tema itu harus kita tentukan. Jadi dari objek yang kita tentukan, dari tema yang kita tentukan, terus kita menentukan material, menentukan bahan, baru kita dapat membuat produk kolase. Berbeda dengan kita membuat seni lukis. Seni lukis kan kita hanya membuat goresan-goresan saja. Di situ kan ada macam-macam ya goresannya ya. Ada kita menggunakan teknik arsir, teknik pointillis, teknik blok, macam-macam. Nah di kolase ini tekniknya berbeda. Kita hanya menempel-nempelkan material yang ada, tapi kesulitannya terletak di situ. Jadi bagus tidaknya karya kolase kita ya terletak dari material yang kita tempelkan. Itu kesimpulan kita hari ini. Tadi ada presentatif sama representatif ya. Representatif itu karyanya nyata seperti wujud asli, kalau representatif itu yang bentuknya hampir mirip seperti abstrak. Jadi kalian misalkan mengungkapkan hati kalau lagi sedih, kalau sedang marah, itu biasanya munculnya kayak goresan-goresan itu aja. Sebelum kita masuk ke penutup ya, Bu Devi sangat bahagia sekali kalian antusias mengerjakan tugas-tugas hari ini hingga kalian menghasilkan karya yang luar biasa. Nah,
sebelum kita tutup pembelajaran untuk minggu depan kita masuk ke merekam dokumentasi jurnal visual. Itu nanti kalian persiapkan dulu materinya, persiapkan dulu kita bahan-bahannya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa bersama-sama. Ketua kelas silahkan pimpin doanya. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Semoga kalian sehat selalu. Pembelajaran kita akhiri dulu sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan.